Saat ini banyak pabrikan roda 2 yang menawarkan jenis trail dual sport dengan bermacam spek dan kapasitas mesin yang berbeda-beda. Namun, hanya ada sedikit trail dual sport yang mampu bersaing dalam waktu yang lama melawan gempuran motor-motor dengan spek terkini. Salah satu trail dual sport yang cukup senior bermain di kelas ini adalah Suzuki DRZ 400. Motor ini pertama kali dirilis oleh Suzuki pada tahun 2000. Awalnya DRZ 400 hanya dibuat sebagai trail khusus untuk enduro saja dan hanya tersedia versi Kickstarter saja. Beberapa tahun setelahnya, dirilislah DRZ 400S yang sudah mengadopsi headlamp, stop lamp, lampu sen, dan spion. Versi ini dibuat sebagai trail dual sport yang legal apabila digunakan di jalan raya. Kemudian pada tahun 2003, Suzuki mengeluarkan DRZ 400E, trail spek enduro yang sudah menggunakan electric starter, serta yang terakhir adalah DRZ 400SM yang mulai diperkenalkan pada tahun 2005 sebagai trail yang bermain di segmen supermoto. Untuk sekarang ini, Suzuki DRZ 400 series hanya tersedia 3 varian model saja, yaitu DRZ 400SM Supermoto dan DRZ 400S, di mana kedua versi ini hanya dijual di kawasan Amerika. Sedangkan untuk market Australia, hanya tersedia varian DRZ 400E saja. DRZ 400E yang dijual di Australia ini berbeda dengan DRZ 400E yang dulu, dikarenakan spesifikasinya dibuat sama persis seperti DRZ 400S yang dijual di Amerika dan sama-sama berstatus sebagai trail street legal, hanya saja secara penamaannya dibuat berbeda. Sejak pertama kali keluar sampai sekarang, DRZ 400 tidak banyak mengalami perubahan, kecuali bagian lampu-lampu, cakram depan, dan juga warnanya. Meskipun secara tampilan terlihat jadul, dan bobotnya juga tergolong berat, yaitu 138 kg dalam kondisi basah, DRZ 400 mempunyai kestabilan yang bagus saat dipacu di jalan raya, dan terkadang berkat bobotnya yang berat ini jugalah yang cukup membantu DRZ 400 memperoleh traksi lebih ketika berada di medan off-road. DRZ 400 bukanlah motor trail kencang ataupun yang mempunyai power to weight ratio yang membuat banyak orang terkesan. Namun, berkat kenyamanannya saat melewati segala kondisi jalan, karakter motor inilah yang membuatnya masih disukai oleh beberapa penggemar trail riding sampai sekarang. Motor ini dibekali mesin single cylinder 398cc, DOHC 4 klep berpendingin cairan, dengan pengkabutan bahan bakar masih mengandalkan karburator, serta transmisinya 5 percepatan. Tenaganya diklaim mampu mencapai 39,7 horsepower di 9.000 rpm, serta torsi puncaknya 39 Nm pada 7.500 rpm. Selama bertahun-tahun, DRZ 400 sama sekali tidak mempunyai pesaing dari pabrikan lain. Satu-satunya kompetitor yang bermain di kelas trail 400cc ini hanyalah Honda XR 400. Itu pun produksinya sudah dihentikan sejak tahun 2004, dan kalaupun dikomparasi antara keduanya, Suzuki DRZ 400 masih terbilang unggul secara keseluruhan, baik itu dari segi sasis, suspensi maupun teknologi mesinnya. Salah satu yang membuat DRZ 400 masih cukup dicari oleh penggemar trail riding adalah penyaluran tenaganya yang halus, sehingga tidak merusak traksi roda dan menyeret setiap tanjakan dengan mudah. Kemampuan DRZ 400 bisa dibilang tidak kalah dengan trail enduro special engine, namun dari segi perawatannya jauh lebih mudah dan terjangkau dikarenakan semua perlengkapannya masih serba basic, bahkan sampai pengkabutan bahan bakarnya pun masih memakai karburator yang relatif lebih mudah untuk disetting sekaligus mudah juga untuk diperbaiki ketika mengalami kerusakan saat kondisi jauh dari bengkel sekalipun. Selain itu, kapasitas oli mesin DRZ 400 terbilang cukup banyak, yaitu 1,7 liter atau hampir 2 kali lipat rata-rata kapasitas oli trail enduro 450cc, yang membuatnya mempunyai jarak penggantian oli lebih panjang, sehingga pengguna tidak begitu khawatir jika mengendarai DRZ 400 untuk menjelajah jarak jauh. Suzuki DRZ 400 dibekali dengan suspensi depan teleskopik dari Showa berdiameter 49 mm dan suspensi belakang monoshock
yang mana kedua suspensi ini sudah full adjustable. Sementara rodanya menggunakan velg 21 inch depan dengan ban 80/100 dan velg belakang berukuran 18 inch dengan ukuran ban 120/90. Masing-masing roda dilengkapi dengan pengereman cakram, depan kaliper Nissin 2 piston, sedangkan rem belakang menggunakan kaliper 1 piston. DRZ 400 juga dibekali beberapa fitur seperti handguard, skid plate, bagasi kecil di bagian belakang untuk wadah peralatan, serta speedometer digital yang memuat bermacam informasi, misalnya seperti trip A dan trip B, lengkap dengan settingan penambahan dan pengurangan yang bisa dilihat secara bersamaan. Lalu ada odometer, jam, stopwatch, dan lain-lain, yang tentunya fitur speedometer ini sangat berguna saat dipakai touring maupun terabasan. Untuk saat ini, versi terbaru Suzuki DRZ 400S yang dijual di market Amerika dibanderol $7.099 atau kalau dirupiahkan setara 107 jutaan. DRZ 400S yang dijual di Amerika ditawarkan dalam dua pilihan warna yaitu Solid Black serta Campion Yellow. Sementara DRZ 400E yang dijual di market Australia dibanderol $11.790 Australia atau setara 123 jutaan. Namun versi Australia ini hanya ditawarkan dalam satu varian warna saja yaitu Cape Yoke Edition yang merupakan warna kuning polos dengan striping simple di bagian sayap sampingnya. Sayangnya baik itu DRZ 400S maupun DRZ 400E tidak pernah dijual secara resmi di Indonesia. Namun pada tahun 2008 lalu, ATPM Suzuki Indonesia sempat mendatangkan versi supermotonya yaitu DRZ 400 SM dalam jumlah unit yang terbatas dan semua unitnya sudah terjual habis dalam kurun waktu yang tidak lama. Oke, mungkin itu saja sedikit pembahasan kita di video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video Bang Rossi selanjutnya.